Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Perkenalkan, sebelumnya saya sendiri adalah Nike Nurhayati SPD NPD, di mana bertugas di SMP Negeri 7 Sampit sebagai guru IPA di SMP kelas 7 dan kelas 8. Saya di sini bertugas sebagai coach, di mana kami mempraktekkan praktek kucing. Dan ada dua rekan saya di samping kanan dan kiri. Di samping kiri saya bertugas sebagai coaching, dan di samping kanan saya sebagai observer. Saya persilahkan kepada beliau untuk perkenalkan diri. Di sebelah kiri saya dulu, silahkan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, saya bertugas sebagai coaching dalam pertemuan ini. Nama saya Eta Shat, CS SPD, bertugas di SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan saya mengajar di semua kelas di fase E, kelas 11 dan 12 di tingkat SMA. Demikian perkenalan dari saya, terima kasih. Selanjutnya silakan di sebelah kanan saya, perkenalkan diri Bapak. Baik, saya Febri Sugianto, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Sampit. Saya di sini membantu Bu Mika untuk menjadi observer. Demikian. Bapak Ibu hebat Indonesia, jangan lupa sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pesan atau sebuah kata-kata mutiara indah. Kenangkan, ingat, lupakan jangan. Itulah kata-kata mutiara saya, dan motivasi bagi saya adalah ora et labora. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerak. Selamat pagi Bu. Oke, baik Pak, selamat pagi, silahkan masuk Pak. Oke, Pak. baik Bu, terima kasih. Apa kabar Pak Etas hari ini? Itulah Bu, sebenarnya saya ke sini menghadap Ibu ingin membicarakan satu permasalahan Bu. Itu saya kan wali kelas Bu di fase E1. Nah, saya rasa-rasanya nggak sanggup dah Bu memikirkan masalah saya Bu. Jadi makanya saya rumah Ibu, seandainya Ibu punya waktu mau meladani saya, apa kira-kira bisa nggak Bu? Insya Allah selalu ada waktu Pak. Cuma masalahnya nggak sanggupnya kenapa ya Pak? Bisa Bapak cerita Pak? Itu dia Bu, saya merasa kok ya sebagai wali kelas baru kali ini Bu, saya itu dirundung banyak masalah Bu. Kelas saya itu kan di S1 itu ada 30 orang siswa Bu. Nah, dari laporan guru-guru Bu yang masuk di ruang S1 itu, masalah-masalah itu terjadi menimpa siswa saya. Ada yang bolos Bu di jam pelajaran tertentu. Kemudian lagi ada siswa yang pacaran Bu di pojok-pojok kelas pada saat jam kosong. Kemudian si Rita itu kehilangan uang Bu dari dompetnya, katanya sih lumayan 200.000. Jadi tidak ada yang mengaku siapa yang ngambil. Nah itu baru 3 Bu masalah yang ditemukan di kelas Bu. Belum lagi yang di luar kelas Bu. Ditemukan oleh security sekolah si Udin Bu, itu merokok di WC guru lagi Bu. Karena di WC siswa sepertinya ada CCTV. Nah sementara di WC guru kan CCTV-nya jauh di luar. Jadi dia menggunakan kesempatan itu merokok Bu. Nah kemudian banyak ini Bu, dari guru BPBK juga ada tawuran segala katanya gitu loh Bu. Gimana ya Bu ya? Bukan main Pak ya kalau mendengar cerita Pak Etas itu di kelas Pak Etas untuk mengatasi masalah ini, apa Pak Etas sudah ada melakukan aksi apa gitu, atau pendekatan apa, atau pernah memanggilnya dengan siswa itu, gimana Pak? Mengenai
saya menyelesaikan masalah Bu. Memang Dia melakukan aksi apa gitu atau pendekatan apa atau pernah memanggilnya dengan siswa itu gimana Pak? Mengenai saya menyelesaikan masalah Bu, memang masih belum maksimal sih Bu. Saya hanya memanggil 1-2 yang kebetulan saya sendiri menemukannya kasus itu tepat pada jam pelajaran saya gitu, tanpa saya mengetahui ada laporan dari guru-guru yang lain. Nah saya panggil Bu. Nah seperti misalnya si Udin tadi Bu yang merokok. Nah Udin pada saat saya panggil ya baik-baik saja dan dia mengatakan mohon maaf dan tidak akan mengulangi. Nah sementara untuk hal lain saya masih belum dapat ide nih Bu. Artinya kayak Udin itu memang mengakui dia merokok gitu Pak ya? Betul Bu. Terus apakah pernah Bapak melakukan kantas gitu misalkan, atau mungkin yang tadi pacaran di pojok-pojok kelas, apakah Pak Etas ada melihat secara langsung atau hanya secara laporan? Dan yang di luar mungkin yang tadi tawuran atau yang mencuri uang, apa sudah Bapak lakukan sesuatu hal untuk melakukan tindakan terhadap hal itu? Nah itu dia Bu. Sebenarnya saya mengajak guru BPI lama bersama-sama dengan anak-anaknya ketimbang kita di sekolah yang hanya sekitar 8 jam ya Bu ya. Nah jadi menurut saya 3 cara itu dulu Bu. Bagus sih Pak itu, kalau menurut saya bagus. Cuman apakah tidak lebih baik jika itu kita kembangkan kembali Pak? Kalau misalkan itu dikembangkan menurut Pak Estat bagusnya gimana ya supaya lebih jitu gitu, lebih mengena gitu Pak? Gimana Pak? Supaya anak-anak itu kapok tidak lagi ngulangin gitu loh Pak. Nah itu dia Bu masalahnya. Karena selama ini kan kita berusaha untuk membuat aturan-aturan yang menggunakan poin ya Bu ya, dan pada akhirnya memang terlihat ada siswa yang melanggar penuh poin itu sehingga harus dikembalikan ke orang tua. Namun dilemanya sekolah kita akan kekurangan siswa Bu. Jadi sementara ini saya hanya melakukan pendekatan yang sifatnya restitusi ya, mengajak saling bersahabat begitu. Namun ternyata juga tidak lebih baik Bu. Jadi kepikiran bagi saya, apakah kita kembali untuk melakukan peraturan itu? Nah inilah yang saya mau tanyakan ke Ibu selaku pimpinan sekolah. Kalau menurut saya Pak ya, peraturan itu juga tidak boleh ditinggalkan dari keyakinan kelas. Apalagi kalau misalkan kita intinya bukan menakuti, cuma membuat efek jerah terhadap siswa. Iya. Nah, kalau menurut Bapak membuat efek jerah terhadap siswa, apakah kita perlu dengan orang luar yang memang lebih dianggap bukan menakutkan, sebenarnya disegani, yang memang bisa membuat anak itu benar-benar kapok dengan apa yang dia lakukan? Kalau menurut Pak Etas gimana itu ya? Bisa juga sih ya Bu. Memang saya pernah kepikiran Bu. Ya secara tidak langsung saya pernah mengancam-ngancam begitu Bu ya terhadap siswa-siswa. Misalnya si Udin yang suka merokok, sehingga saya berencana nanti ingin mengundang juga Bu petugas kesehatan dari puskesmas untuk menyampaikan bahaya merokok, serta mungkin bisa ditambah Bu yang pacaran-pacaran tadi kan pergaulan bebas ya namanya ya Bu. Efeknya gimana itu nanti sebelum mereka selesai sekolah kok sudah begitu. Nah kemudian yang mencuri Bu, ini mau saya takutkan, saya akan mengundang aja nanti ya Bu ya bapak-bapak dari kepolisian untuk menyampaikan kitab undang-undang hukum pidana misalnya ya, apabila ketahuan mencuri bagaimana nanti efek jaraknya, konsekuensi hukuman yang dia terima, mungkin gitu ya Bu ya. Nah, itu bagus tuh Pak Etas. Solusinya bagus, didapat sendiri kan solusinya. Walaupun saya tadi mancing-mancing Pak Etas gimana-gimana, ternyata sangat jitu pemikiran Pak Etas. Jadi kedepannya Pak Etas sebagai tanggung jawabnya, kalau misalkan itu semua sudah Pak Etas lakukan nih, Pak Etas mengundang dari pihak polisian, dari pihak puskesmas, kelurahan, aparatur yang lainnya, tanggung jawab Pak Etas apakah hanya sampai di situ saja diserahkan kepada mereka atau bagaimana Pak?
Tentunya tidak sih Bu ya, jadi karena mereka juga kan institusi di luar sekolah kita, jadi masalah tanggung jawab itu tentunya kembali kepada sekolah kita, institusi kita Bu. Jadi saya selaku guru akan terus mengawasi mereka, jadi kemungkinan besar tidak hanya pada fase E nanti, juga sampai fase-fase selanjutnya ya, fase F. Dan ini juga saya berpikir harus melibatkan orang banyak Bu, karena kalau saya sendiri yang melakukan saya rasa saya tidak akan mampu dan tidak akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Bagus tuh Pak Etas. Gitu. Artinya Pak Etas tidak jadi dong pengen mundurkan diri jadi wali kelas di kelas itu. Semangat Pak Etas, semangat. Iya Bu. Komitmen berikutnya Pak Etas, kalau sudah tanggung jawab Pak Etas lakukan seperti itu, tetap berlanjut, berkesinambungan, tetap ngawasi. Komitmen Pak Etas untuk meningkatkan tanggung jawab itu apa Pak Etas? Iya Bu, jadi sekali lagi terima kasih Bu. Saya ternyata baru merasa ada solusi yang saya dapatkan, sehingga saya akan berubah pikiran untuk mundur dari wali kelas. Nah sekarang tentang komitmen saya, tentunya saya sebagai seorang wali kelas harus lebih aktif kembali Bu, ya, mengetahui dulu permasalahan apa yang dialami oleh setiap siswa saya. Mungkin saya akan memanggil mereka satu persatu, dan apabila mereka ada yang seolah-olah memiliki keanehan begitu, itu akan lebih spesifik lagi bukan saya tanyakan. Nah sampai pada akhirnya nanti mereka dapat berubah Bu dari karakter mereka, dan juga mereka dapat meningkatkan kualitasnya loh sebagai siswa dengan berprestasi dibandingkan dengan membuat onar saja begitu Bu. Jadi ini yang menjadi komitmen saya, karena memang dari awal sih saya menjadi seorang guru tujuannya begitu Bu. Memang kalau menurut Pak Etas saat ini tingkat kenakalan di kelas Pak Etas itu berapa persen Pak, dari yang seharusnya bagus atau dari seharusnya dari kelas lain, perbedaannya itu berapa persen? Nah itu dia Bu, jadi kalau saya membandingkan dengan kelas lain sih, saya merasa kelas saya masih yang terbaik Bu. Dan kenakalan itu ternyata tidak dilakukan oleh banyak siswa, paling ya Bu, dari 30 itu 10 orang saja yang melakukan gitu Bu. Jadi yang 20 orang siswa lainnya baik-baik saja Bu. Nah oleh sebab itu saya merasa kelas saya masih bisa saya tangani, dan semoga nanti yang 10% itu akan sembuh dengan sendirinya dan kembali seperti kelas semula, kelas yang disegani, kelas yang berprestasi. Karena mungkin juga apa yang mereka buat selama ini jangan-jangan menurut saya adalah akibat dari masalah dari rumah gitu loh Bu. Oh iya, bawaan gitu Pak ya? Betul Bu, mungkin bawaan. Atau mungkin Pak Etas pernah ini ada cerita-cerita dan orang tua murid memanggil atau berkunjung langsung ke home visit ke orang tua murid, anaknya begini dan orang tua, apa itu pernah Pak Etas lakukan? Iya Bu, nah ini masalahnya yang memang sering bukan sering juga ya Bu, saya menemukan si Udin itu memang dengan mata kepala saya sendiri melihat dia ngerokok. Saya dekatin, oh bau mulutnya itu Bu, wah rokok. Kemudian saya mengambil keputusan saya harus datang ke rumahnya mengetahui kondisinya. Setelah saya ke rumah, yang saya dapati itu ayahnya ternyata perokok juga Bu. Itu dia, Susah. ayahnya perokok. Kemudian saya tanya, kok Udin bisa merokok? Ayahnya bilang, Udin itu curi-curi. Oh dikira disuruh. Rokoknya itu rokok bapaknya, itu dia diam-diam mencuri gitu, karena dia melihat bapaknya merokok itu seolah-olah nikmat, jadi dia coba, ternyata keterusan. Bapaknya nggak tahu kalau si Udin ini melanjutkan rokoknya juga di sekolah. Nah jadi saya ngambil kesimpulan si Udin ini adalah korban karena melihat dari contoh yang sudah ada, yaitu bapaknya gitu loh Bu. Jadi saya sudah lakukan itu. Bagus itu Pak Etas kalau sudah melakukan home visit terutama si Udin. Cuma kayaknya itu ya Pak ya, anehnya bapaknya kehilangan rokok kok nggak nanya gitu loh Pak ya, nggak nyari-nyari gitu. Iya. Kalau seandainya Pak Etas jadi bapaknya si Udin gimana Pak? Nah itu dia Bu.
ternyata bapaknya tidak menyadari selama ini mencuri rokok itu Bu bukan satu kotak, jadi satu batang. Bapaknya nggak sempat ngitung. Padahal Jadi nggak sudah sempat masuk ngitung. pencurian loh itu, Pak, Iya, ya? padahal satu batang pun sudah pencurian ya Bu. Nah, bapaknya tidak sadar. Baru setelah saya beritahu bahwa Udin membawa rokok ke sekolah, mengisap rokok mereknya ini, bapaknya baru sadar, oh itu merek rokok saya. Nah, kayak gitu. Namun setelah saya temuin bapaknya Bu, saya juga berpesan agar Udin tidak diapa-apakan Bu. Oh iya, Kasihan begitu kan, karena anak ini juga rasa ingin tahunya begitu ya Bu ya. Itu saja sih Bu yang saya lakukan. pada akhirnya setelah tahu begitu, si Udinnya Bapak apain? Ya saya panggil, saya tegur Bu, kemudian saya kasih sedikit lah, walaupun saya bukan orang kesehatan, apa sih gunanya rokok bagi dia. Karena rokok itu kalau kita yang belum bekerja sudah susah payah mencari uang, itu sama saja seperti membakar uang begitu Bu. Betul, Pak. Belum lagi kalau rokok itu juga membakar di bagian dalam tubuhnya. Nah ini yang saya sampaikan, apa saya kasih gambaran, si Udin sempat merenung dan kemudian minta maaf dan tidak mengulangi lagi Bu begitu. Kata maaf si Udin itu tulus nggak kira-kira, Pak? Saya lihat tulus Bu, karena anak ini kan nggak mungkin berani melawan sama gurunya, dan dia juga melihat bahwa saya tidak berbuat yang tidak, artinya saya menganggap itu adalah persoalan anak muda, masih bisa disembuhkan. Jadi dia merasa ada care begitu ya, jadi ada apa begitu yang melindungi dia begitu Bu. Kalau secara level tadi yang Bapak sebutkan, untuk si Udin masuk di level yang mana itu, Pak? Saya kira itu levelnya ringan Bu, dibandingkan yang maaf ya Bu ya, di sekolah lain, di pulau lain bisa bawa narkoba ya, jadi pengedar, pemakai, itu kan lebih parah dari rokok ya Bu. Jadi menurut saya standarnya Udin ini masih ringan, bisa disembuhkan gitu Bu. Hanya yang membuat komplek kepala saya ini mau pecah mundur dari wali kelas tadi Bu, karena komplek tidak cuma Iya, merokok, ada yang mencuri tadi, ada yang pacaran, nah macam-macam lah Bu itu. Kemudian level yang tadi Pak Bapak bilang rendah, aman, nggak terlalu berat, Nih, itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Kira-kira dalam waktu berapa lama tuh Pak Etas bisa mengubah itu? iya Bu. Jadi saya tanya Udin udah berapa lama mengenal rokok gitu ya Bu ya, khusus si Udin ini Bu ya. Udin bilang baru 1 minggu ya, 1 minggu. Terus selama 1 minggu dia nggak ada waktu untuk bisa mencuri rokok bapaknya, jadi dia kebingungan mau membeli rokok, uangnya juga nggak tahu dapat dari mana. Nah setelah saya tanya demikian, tidak terlambat bagi Udin untuk berhenti, stop dari rokok. Caranya lebih baik dia mengikuti kegiatan olahraga yang dapat merupakan dari kegiatan merokok tadi, olahraga lah, jogging lah dengan teman-temannya, asal benar-benar olahraga dan memilih teman-temannya yang baik untuk dapat menyembuhkan dia, bukan malah menjerumuskan. Jadi begitu Bu. Tapi yang mencuri uangnya si Rita bukan Udin kan? Saya belum investigasi sih Bu ya. Tapi saya akan terus berusaha, semoga bukan Udin pelakunya. Karena si Rita itu juga saya tanya-tanya, berubah-ubah Bu jawabannya. Hilang 200. Terus saya kejar lagi, benar 200. Lupa Pak, 50. Lah ini kan ada kecenderungan jangan-jangan dia lupa Iya. naruh atau Oh, dia iya, sudah betul. belanjakan, begitu Bu. Ya betul-betul. Artinya tidak bisa dipercaya omongannya Rita. Betul Bu, sehingga saya harus investigasi, kemudian nanti ada guru BPBK lah yang Betul. menyelesaikannya, Membimbing dan membimbingnya mengarahkannya, juga. betul Pak. Dari percakapan kita hari ini Pak Etas, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak mengungkapkan di kelas Bapak seperti ini? Kira-kira apa yang Bapak rasakan saat ini? Iya Bu, inilah gunanya saya harus bertemu seorang pemimpin ya Bu ya, karena kalau saya sendiri yang menyelesaikan itu tadi Bu, saya bingung, saya gelisah saja mikirkan kok bertumpuk-tumpuk, belum lagi tugas yang lain sebagai guru. Nah perasaan saya lega Bu, terlebih Ibu sudah memberikan jalan keluar bagi saya untuk segera melakukan aksi nyata, itu tadi mengundang orang tua, kemudian juga institusi-institusi yang lain dari kepolisian, dari tenaga-tenaga kesehatan untuk membimbing
anak-anak kita, Bu. Jadi terima kasih, Bu. Saya sudah lega sekarang daripada saya pendam sendiri masalah ini, gitu loh, Bu. Kapan rencananya Bapak mengundang mereka semua? Mungkin secepatnya, Bu. Kalau Ibu berkenan dalam 1 minggu ini, saya akan berkoordinasi dulu dengan guru BPBK, Bu. Dari kami kemudian akan turun, nanti saya mungkin akan membuat surat undangan, Bu, yang nanti akan dibantu oleh tata usaha, dan nanti kami akan mengundang Bapak, mengundang Ibu, ya, mengundang Ibu Secepatnya sebagai aja, kepala mumpung saya belum sekolah. ada kegiatan MKKS juga ini Pak. Untuk minggu depan kan kebetulan ada kegiatan MKKS, takutnya Iya. nanti saya nggak bisa menghadiri gitu. Iya, benar, Bu. Jadi saya usahakan cepatnya, karena nanti untuk pembukaan itu nanti kan pastinya Ibu yang kami harapkan Betul. sebagai pemimpin sekolah, Bu. Ya, kalau gitu cepat aja Pak ya, Iya, segera Bu. diselesaikan, dibuat undangannya, hubungi TU, kemudian segera dibagikan, direalisasikan agar bisa cepat terselesaikan seperti itu. Baik Pak Etas, sampai di sini dulu, silahkan dilanjutkan kalau masih ada pekerjaan di kelas. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi saya mohon pamit, Bu. Saya sudah diberikan waktu untuk bercakap-cakap dengan Ibu, menumpahkan segala permasalahan saya sebagai wali kelas. Jadi sekali lagi terima kasih, Bu. Saya mohon pamit. Saya akan kembali ke kelas saya dan akan menyampaikan hal ini kepada anak-anak di fase E1. Ya, Terima kasih ya, Bu, ya. Silakan Pak, G, Pak. Iya. Silakan, G. Mari, Bu. Permisi ya, Bu. G, Pak. Sore Bu Mika dan Pak Etas. Selamat sore Pak Febri. Ya, tadi saya sebagai observer atau pengamat dari percakapan coaching dengan Alberta. Coach diperankan Ibu Mika dalam hal ini sebagai kepala sekolah, kemudian Pak Etas Hat sebagai kunci atau berperan sebagai wali kelas. Tadi pada waktu kesempatan membahas topik kenakalan remaja yang sekarang semarak di kelas, ya, di sekolah, saya akan mengomentari saat percakapan tadi dari coach yang diperankan Ibu Mika. Tadi beliau menggali pertanyaan dengan kalimat yang lugas, tegas, dan memiliki pertanyaan yang berbobot. Kalimat-kalimat kunci dari jawaban dari kunci jadi disampaikan. Kemudian percakapan tadi sudah cair ya, santai dan komunikatif. Kemudian Ibu Mika sebagai coach tadi sudah menggunakan alur tirta, ya, menggali tujuannya, menggali potensi atau identifikasi permasalahan, terus menanyakan langkah aksi nyata, kemudian tindak lanjut dan hasil yang diharapkan dari percakapan ini. Kemudian untuk Pak Eta sebagai kusi tadi sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi secara kompleks tentang kenakalan remaja, ya, narasi yang disampaikan beliau jelas, jadi nanti sewaktu coach itu memilih atau mencari pertanyaan yang berbobot akan mudah. Kemudian kunci tadi disampaikan oleh Pak Etas tadi sangat terbuka ya, jadi mengemukakan solusi-solusi dan dari masalah yang disampaikan dan sudah mencoba dari perencanaan tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tangkap saat percakapan. Selamat untuk Bu Mika sebagai coach dan Pak Etas sebagai kusi. Alhamdulillah lancar semuanya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.